jangan sekali-kali mencari hidup di dalam dakwah. Karena ketika kita menghidupi dakwah, Allah yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Karena hanya di channel ini kita akan bahas bagaimana perjalanan dan perjuangan seorang dai dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini kita akan berbincang tentang perjalanan seorang dai, seorang ustadz dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kita akan langsung menuju ke tempat beliau, yaitu di Masjid Mukhlisin. Saksikan terus channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Sahabat pejuang dakwah agara dimanapun Anda berada, sekarang kita telah berada di lokasi Ustadz Hardiansyah MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kita berada di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara Ustadz. Di channel ini kita membahas bagaimana perjuangan seorang dai, seorang ustadz, seorang tengku dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya. Pertama kami ingin tahu Ustadz, mendengar kata dakwah, menurut Ustadz apa itu dakwah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada channel Pejuang Dakwah Agara yang telah hadir di tempat kami. Sebuah kebanggaan dan bahagia bagi kami, terutama secara pribadi. Terlebih ini adalah menjadi rahim antara kita bersama. Dakwah, saya pribadi memaknai dakwah itu bisa kita analogikan atau kita umpamakan dakwah adalah sebuah proyek yang Allah berikan kepada kita, yang semua kita itu harus mampu untuk ikut serta menjadi bagian dari proyek tersebut. Karena di Al-Quran juga Allah telah menegaskan kepada kita bahwa wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi untuk apa kita ikut serta di dalam proyek dakwah tersebut? Tujuannya agar kita menjadi orang yang menang. Artinya jika kita mengikuti proyek yang Allah berikan berupa dakwah ini, berjuang jalan dakwah, berarti kita mengabdikan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu ragu dan takut bahwa dalam kita berdakwah pasti ada rintangan, tapi Allah pasti berikan jalan keluar. Jadi Ustaz, tadi saya tangkap bahwa Ustaz mengatakan bahwa ini adalah proyek kita semua. Artinya tidak menjadi sebuah profesi. Sedangkan ada di kalangan masyarakat kita berpikir bahwa tugas dakwah, tugas dai itu murni hanya kepada Ustaz. Menurut Ustaz seperti apa ya pemikiran seperti ini? Sebenarnya kalau kita tangkap redaksi ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala itu bahwa hendaklah sebagian kalian. Tetapi di ayat berikutnya ada ayat Al-Imran 110, kuntum khairu ummah. Di sini lebih umum. Lebih umum artinya dakwah itu bukan profesi seorang ustaz. Bukan profesi. Bukan tugas hanya seorang ustaz saja. Tapi kita ini adalah berkesempatan untuk menjadi dai di tengah-tengah masyarakat kita. Semua kita bisa menjadi dai. Ya hanya saja mungkin ada dai nanti berdiri di mimbar, di majelis taklim. Ada juga dai, kan dakwah itu bukan hanya secara lisan, bisa dakwah berkolam dengan tulisan, dakwah dengan hal yang menyontohkan akhlak kepada umat, itu juga bagian dari dakwah. Boleh kami tahu Ustaz, sejak kapan mulai berdakwah di Aceh Tenggara Ustaz? Saya sepulangnya dari pesantren, tepatnya tahun 2007, saya sudah mulai berdakwah, tapi dakwahnya hanya skala kecil. Artinya saya berdakwah mengajar di pesantren, kemudian terus berdakwah dari mimbar ke mimbar. Alhamdulillah selesai saya melaksanakan studi S1 dan S2 saya, mulai saya mengembangkan dakwah ini ke masyarakat yang lebih luas. Tepatnya kira-kira berawal dari tahun 2012-2013. 2012-2013. Dari 2012 atau 2013 tadi Ustaz, bisa diceritakan tempat pertama kali yang Ustaz datang untuk berdakwah? Masih ingat Ustaz? Kalau tempat pertama yang jelasnya saya di Aceh Tenggara ini pertama kampung saya sendiri. Kampung sendiri. Ya. Karena perjalanan dakwah itu ya, ku anfusakum ahlikum nar. Di kampung itu sendiri saya berdakwah, dan situlah mimbar utama saya belajar. Hingga saya belajar dari kampung itu, belajar di kekurangan-kekurangan yang ada, terus mempelajari metode-metode dakwah. Akhirnya
Mungkin alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kesungguhan kita hingga Allah keluarkan kita dari kampung itu hingga berdakwah di berbagai tempat di Asia Tenggara ini. Sejak berdakwah 2012 atau 2013 tadi Ustaz, di tengah-tengah masyarakat yang heterogen secara suku, metode apa yang Ustaz terapkan? Secara kultural masyarakat kita yang begitu heterogen, jadi memang sedikit berbeda gaya dakwah kita ketika kita berdakwah di kampung ya. Kalau di kampung mereka kan lebih banyak mungkin ada humornya, ada lucunya, sehingga kita dianggap sebagai dai kondang dan lain sebagainya. Tapi kalau di masyarakat heterogen mereka lebih kepada kapasitas intelektual keilmuan seorang ustaz tersebut. Jadi mereka bisa melihat. Jadi kita sebagai dai yang ada di masyarakat heterogen juga harus mempersiapkan keilmuan yang lebih matang. Jadi kalaupun ada ayat yang kita sampaikan ayatnya harus valid, harus detail, hadisnya pun harus yang betul-betul hadis. Kemudian kisah-kisah atau cerita-cerita yang diceritakan pun harus memang betul-betul ada referensinya jelas. Beda dengan kalau kita berdakwah di homogen komunitas kita satu suku begitu ya. Lebih tertantang lah. Nah, intinya ketika kita berdakwah di komunitas masyarakat yang cukup heterogen ini, yang berbagai suku, yang pertama itu adalah ya khazarah ilmu kita, ya, kapasitas ilmu kita memang harus lebih disiapkan. Beberapa ustadz di Aceh Tenggara ini mungkin bukan hanya di Aceh Tenggara, di beberapa daerah mempunyai jargon tertentu untuk mengingatkan masyarakat tanpa melihat pun masyarakat tahu bahwa itu Ustadz Polan. Ustadz punya jargon tertentu kah dalam berdakwah? Kalau jargon seingat saya tidak punya jargon ya, tetapi saya punya laqab lah, punya nama. Ya. Saya itu dikenal Ustadz Kocan. Ustadz Kocan. Ya, sehingga para anak muda-mudi kemudian di mana saya mengajar, nama itu tetap saya laqab itu tetap lengkap. Jadi kadang-kadang masyarakat pun yang telah tahu nama saya itu mereka nggak panggil nama asli saya. Siapa penceramahnya, siapa dai-nya, siapa mubalagh, Ustadz Kocan. Saya itu kayaknya lebih khas gitu. Ya, lebih khas. Kemudian Ustadz, di dalam berdakwah, pendakwah atau seorang ustaz pasti mengalami suka duka dalam berdakwah. Ya. Bisa Ustaz ceritakan, pertama kami ingin tahu duka yang menjadi seorang pendaki. Saya secara pribadi selama menjalani tugas dakwah ini, yang telah meniatkan dalam hati untuk ikut berdakwah ini, yang paling sedih itu sebenarnya ketika kita memiliki jadwal dakwah di satu tempat yang mungkin sedikit jauh, tapi terkendala dengan transportasi kita. Tapi alhamdulillah karena kita sudah berazam dalam hati, itu akan kita tempuh insyaallah. Kemudian memang di Aceh Tenggara mungkin masyarakat juga memandang ustadz atau memandang dai itu pola mindsetnya memang masih sedikit belum ini. Beda dengan kalau kita dengar di daerah lain, kota-kota besar atau di luar negeri, penghargaan terhadap ustadz itu luar biasa. Kalau di Aceh Tenggara mungkin untuk belakang-belakangnya sudah mulai alhamdulillah para ustadz pun sudah mulai tidak dianggap lagi seperti ada yang mengatakan para ustadz tidak bisa hidup. Padahal hari ini kita tahu bahwa Allah itu menjamin siapa yang berjihad berdakwah pasti Allah jamin kehidupannya. Kemudian Ustaz, senangnya menjadi seorang pendakwah? Senang, alhamdulillah dengan menjalankan niat yang telah saya azamkan dalam hati. Pertama sekali itu saya merasakan nikmat dakwah ini barokah hidup. Kemudian ya kalau dari untuk duniawinya kita lebih dikenal orang dari dakwah-dakwah yang kita sampaikan. Selanjutnya secara di mata manusia juga derajat kita dan keluarga juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak terlepas daripada mungkin adalah hasil dari nilai dakwah itu sendiri, bukan karena kemampuan kita, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata Ustaz, kami menemui para ustaz, para dai di Aceh Tenggara ini mereka mempunyai
background pendidikan pondok pesantren? Apakah seperti itu? Alhamdulillah saya untuk pesantren saya dulu belajar di Ma'had Al-Asli, pesantren modern. Di mana? Di pondok pesantren modern Jabal Rahmah Stabat Langkat, Sumatera Utara. Saya mulai dari MTS hingga aliyah sudah selesai, plus dengan pengabdian selama setahun, jadi penuhnya 7 tahun. Kemudian kembali ke Aceh Tenggara, melanjutkan studi. Alhamdulillah saya S1 di STSS. Kemudian 2 tahun yang lalu alhamdulillah sudah selesai S2. Pendidikan magister kami di pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara. Kemudian Ustaz, beberapa Ustaz menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Menurut Ustaz, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya itu cocok tidak diterapkan di Aceh Tenggara sebagai sarana dakwah? Alhamdulillah beberapa bulan belakangan kami juga membuat komunitas dakwah namanya Cani Berhijrah. Cani Berhijrah itu adalah kumpulan para muda-mudi Kabupaten Aceh Tenggara tanpa melihat dia background dari mana, apakah dia dari Muhammadiyah, Wasliyah, NU dan sebagainya. Kita bergabung di situ, kita menggunakan media untuk mengupload, untuk memberikan informasi penting tentang dakwah itu kepada masyarakat. Para personal Cani Berhijrah itu menggunakan media, ya, Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Memang untuk konteks kekinian, apalagi ini zaman milenial ya, kata zaman sekarang ini, atau 4.0 menuju 4.0, bahwa semuanya akan berangkat atau berjalan menggunakan elektronik. Dan untuk konteks hari ini pun dakwah itu sebagai dai harus mampu mengikuti tren tersebut. Karena kalau kita tidak mampu mengikuti tren tersebut, para dai mungkin juga akan ketinggalan juga. Karena hari ini kita akses begitu mudah, dapat ilmu pengetahuan, walaupun memang ulama kita menganjurkan harus membaca buku yang referensi yang jelas begitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini dengan adanya media sosial, Facebook, Instagram, saya rasa itu sarana yang cukup mendukung lah, cukup mendukung untuk menyebarkan dakwah. Bukan hanya untuk familiar memperkenalkan seorang ustadz, tapi lebih kepada seorang ustadz tersebut boleh atau bisa menulis, membuat karya-karya tulis mereka, video-video mereka, share di YouTube misalnya, di Instagram. Sepertinya itu, apalagi hari ini mungkin kalau kita katakan tidak hampir semua, tapi kebanyakan masyarakat kita terutama kaum milenial itu menggunakan HP Android. Dan itu alhamdulillah kalau kita bisa memanfaatkan kepada dakwah itu cukup, pengaruhnya cukup sangat luar biasa. Oke, saat terakhir kami minta pesan-pesannya untuk penonton setia channel YouTube Pejuang Dakwah Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penonton acara channel YouTube Pejuang Dakwah Agama, yang pertama bahwa dakwah adalah tugas kita bersama. Allah berikan sebuah proyek besar di dunia ini, yaitu ladang dakwah. Maka ambillah kesempatan untuk menjadi peserta dakwah tersebut. Yang kedua, kepada pemirsa sekalian, bahwa kita harus menghidupkan dan menghidupi dakwah. Jangan sekali-kali mencari hidup di dalam dakwah. Karena ketika kita menghidupi dakwah, Allah yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Yang selanjutnya, berdakwahlah dengan penuh akhlak. Karena ilmu tanpa akhlak itu akan sia-sia. Hari ini banyak orang, ilmuwan-ilmuwan, para pakar-pakar politik kita di Indonesia punya ilmu yang hebat-hebat, tetapi akhlak mereka tidak ada. Maka seorang ustadz, seorang dai, selain daripada ilmu yang mumpuni yang mereka miliki, yang lebih tinggi daripada itu adalah akhlak kita kepada Allah dan terutama kepada sesama manusia. Itu saja, mudah-mudahan pesan ini dapat menjadi pelajaran penting bagi kita. Oke Ustaz, terima kasih atas perbincangan perjalanan dakwahnya di channel YouTube Pejuang Dakwah Agama. Mudah-mudahan Ustaz sehat terus, selalu berdakwah di Aceh Tenggara, tak kenal lelah. Kami doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada penonton setia channel YouTube Pejuang Dakwah Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.